Shalom, shalom, puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya, di mana saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita di akhir-akhir zaman ini. Karena di tengah-tengah keadaan dunia semakin berubah, kita perlu firman Tuhan yang terus meneguhkan kehidupan saya dan saudara di dalam kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia, anugerah, kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada sampai pada saat ini karena Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu menikmati berkat firman-Mu. Karena dalam kami menghadapi keadaan dunia semakin sulit, kami butuh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang mengingatkan kami, mengajar dan mendidik kami Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat firman-Mu. Beri hikmat dan pengetahuan bagi kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat membagikan kepada umat-umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kuasai hati kami, bahkan juga alat yang kami pakai, sehingga setiap umat-umat-Mu yang mendengar, di saat mereka melihat, mendengar, mereka diberkati, mereka dikuatkan, diteguhkan. Karena kami tahu firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat di setiap hati umat-umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami sambut nikmati berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama kembali belajar dalam kitab Habakuk, di mana saya pernah juga katakan pada video sebelumnya, dalam renungan dalam kitab Habakuk, yaitu di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dengan sampai ayat yang ke-19 saya akan baca. Ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan, kita boleh belajar bersama dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini ditulis oleh Habakuk sendiri. Dia adalah nabi yang ke-8 dari 12 nabi kecil ya dalam perjanjian lama. Jadi Habakuk ini di saat dia membawa bangsa Israel keluar ya menuju tanah Kanaan ya, padang gurun, mereka mengalami berbagai macam ya, di saat mereka mengalami berbagai macam tantangan ya, dalam tindakan Allah terpancar kekudusannya dan keagungannya serta dampak dahsyat terhadap alam. Allah melepaskan Israel dari perbudakan Mesir ya, dengan menurunkan tulah kepada Mesir. Dengan menurunkan tulah kepada Mesir, kehadiran Tuhan menggentarkan bangsa-bangsa itu di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Kehadiran Tuhan itu menggentarkan bangsa Israel ya. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, kuasanya menuntun bangsa Israel menyeberang laut Teberau, melintasi padang gurun dengan mengalahkan para musuh-musuh umatnya ya. Dia terus memimpin umatnya mengalahkan bangsa Kanaan. Kehadiran dan karya Tuhan mengubah sejarah, membuat Habakuk insaf ya. Ia harus belajar bergantung kepada Allah, bukan kepada gejala-gejala yang nampak, tetapi kepada Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh Nabi Habakuk di saat dia memimpin bangsa Israel ya. Memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan.
Dia melihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan, dalam memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan. Jadi Habakuk belajar dan dia insaf bahwa ia harus belajar bergantung kepada Allah, bukan kepada yang kelihatannya nampak, ya, tapi kepada Tuhan yang mengatur kehidupan ini. Kita boleh belajar di dalam ayat yang ke-16, ya. Ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan termasuk sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa bergerombolan menyerang kami. Nah, di saat Nabi Habakuk mendengar ada kabar, ya, ada hal-hal yang membuat seakan-akan secara tubuh jasmani itu mendengar berita-berita yang tidak baik itu bisa membuat tubuh kita menjadi lemah, ya, membuat tubuh kita menjadi lemah, bahkan fisik kita di saat kita mendengarkan berita kabar yang tidak baik. Namun di saat dia mendengar, di saat dia mengalami hal itu, namun dia sadar kembali dan dia tenang. Namun dengan tenang akan kunantikan kesusahan. Dalam arti di saat mengalami itu bukan berarti keadaan Nabi Habakuk itu tetap dalam posisi yang tadinya gemetar, ya, secara tubuh manusia, secara manusia. Tapi dia sadar bahwa dia bukan seorang diri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Habakuk di saat dia mendengar dan dia katakan dia akan menantinya dengan tenang. Hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa. Ya, ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, ini berbicara tentang satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan, bahkan dalam ekonomi, ya, mengalami perubahan, yaitu keadaan yang tadinya baik menjadi sukar atau menjadi sulit yang berkepanjangan. Bisa berbicara tentang sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini berbicara tentang kehidupan, kebutuhan pokok yang kita butuhkan, yang kita sangat-sangat butuhkan, ya. Tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, artinya ini salah satu sumber kehidupan yang kita butuhkan bagi tubuh jasmani kita, itu bahan pokok makanan, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, ini berbicara tentang satu kebutuhan makanan bagi tubuh jasmani manusia. Tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, sesuatu yang kita harapkan itu tidak membuat kita istilahnya puas, tetapi menjadikan kita kecewa, ya. Keadaan yang benar-benar berubah. Inilah yang digambarkan dari ayat yang ke-17 ini, ya. Mengalami satu perubahan, yaitu keadaan yang tadi baik menjadi susah. Keadaan yang tadi baik menjadi berubah, yaitu resesi, ya, perubahan yang berdampak pada kebutuhan ekonomi. Ya, mengalami resesi, ya, mengalami masa yang sukar, mengalami keadaan yang sukar, mengalami masa yang sukar. Nah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini berbicara tentang kebutuhan pokok, ya, berbicara tentang kebutuhan ekonomi manusia, ya. Mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dari kandang. Namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, Nabi Habakuk ini dia menyadari di saat dia melihat kuasa Tuhan
yang telah menuntun bangsa Israel ya menuju tanah Kanaan. Tuhan melakukan satu hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, yang membuat Nabi Habakuk sadar bahwa dalam situasi keadaan apapun dia tidak bisa istilahnya bersandar kepada apa yang dia lihat, bergantung kepada hal apa yang dia lihat dan yang nampak istilahnya. Tapi dia mau belajar, dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah inilah yang dialami oleh Nabi Habakuk, sehingga dia katakan di dalam ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, meskipun keadaan yang sulit dialami, meskipun keadaan yang sukar dihadapi, Nabi Habakuk berkata, namun aku akan. Artinya dia menetapkan dirinya itu tidak bergantung kepada keadaan yang sedang berubah. Dia tidak bergantung kepada keadaan yang sedang terjadi pada saat itu. Istilahnya kita mengalami kesusahan, mengalami kesukaran, mengalami perubahan dalam ekonomi. Dan ini juga sedang terjadi di akhir-akhir ini ya. Banyak usaha-usaha orang tutup itu di kota-kota besar sedang terjadi ya, mengalami resesi. Ya ada yang ekonomi ada usaha yang mulai bertumbuh, ada usaha yang banyak tutup ya. Karena mengalami satu perubahan ya. Ekonomi mengalami perubahan. Nah, jadi walaupun keadaan ini dialami oleh Nabi Habakuk ya. Dia katakan dia kan tidak akan terpengaruh dengan keadaan yang sedang terjadi. Aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Artinya bahwa Nabi Habakuk tidak bergantung kepada keadaan yang sedang terjadi pada saat itu. Ya, dia menyatakan satu perkataannya bahwa dia akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, di dalam keadaan apapun. Ya, luar biasa bagaimana Nabi Habakuk ya. Di saat-saat hidup kita mengikut Tuhan, penuh dengan kesulitan dan tantangan, mari kita belajar ya, belajar memandang kepada Tuhan. Bagaimana Nabi Habakuk di saat dia katakan meskipun pohon ara tidak berbuah, artinya ada keadaan-keadaan yang sukar, yang sedang terjadi, yang sedang dialami. Tapi dia tidak akan terpengaruh dengan itu ya. Demikian juga kita umat Tuhan dimanapun berada sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini. Apapun keadaan masalah yang kita alami, mungkin juga kita mengalami perubahan, ya, mengalami resesi dalam ekonomi kita, keuangan dan sebagainya. Tapi jangan kita bergantung dengan apa yang sedang terjadi atas hidup saya dan saudara. Mari kita memandang kepada Tuhan. Ya, di saat-saat kita mengalami ini, di saat kita mengikut Tuhan, ya, kita penuh dengan kesulitan, kita mengalami banyak tantangan, kita mengalami banyak persoalan. Mari kita belajar memandang kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah berkorban bagi saya dan saudara di atas kayu salib ya, untuk menyelamatkan kita. Di tengah-tengah Dia berkorban ya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuh kita, mengalahkan musuh-musuh kita dan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan ya. Mari di hari-hari kita mau belajar, kita memandang kepada Tuhan Yesus yang mana Dia telah berkorban. Jangan kita melihat persoalan masalah yang sedang kita alami, kita hadapi, sehingga hati kita, pikiran kita terpikat dengan masalah yang sedang kita alami. Mari hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Ya, walaupun kita di situasi tersulit, ya, walaupun kita di keadaan yang sangat tidak baik, tapi jangan kita terpengaruh bagaimana Nabi Habakuk katakan di dalam ayat yang ke-18, aku akan bersorak-sorai. Mari kita belajar kepada Nabi Habakuk ini. Walaupun situasi keadaan yang sangat sulit, dia mau belajar tetap, ya, akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan, ya. Dalam keadaan apapun tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Keadaan yang
berubah ya. Kita mengalami perubahan, kita mengalami masalah, ya kita mengalami resesi. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 di sana dikatakan ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kita melihat di saat kita memandang kepada Tuhan, di saat kita terus bersorak-sorak di dalam Tuhan, firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ini akan menjadi bagian saya dan saudara. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi, mengalami persoalan yang kita alami tadi. Tuhan turut campur tangan. Tuhan ada bersama saya dan saudara. Di saat kita mengalami masalah, tantangan, persoalan yang sedang terjadi, sesungguhnya Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Ya, segala perkara dapat kutanggung. Ya, kita bisa mengalami itu, tapi kita tidak sendiri. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung semuanya, untuk mampu menghadapi semuanya, untuk mampu melalui semuanya. Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam Filipi 4 ayat ke-13 ini. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan sehingga kita mengalami setiap janji-janji Tuhan itu lewat firman Tuhan. Seperti firman Tuhan ini katakan, segala perkara apapun keadaan kita. Segala perkara dalam arti bahwa semua keadaan, semua masalah, semua persoalan, bukan satu masalah saja. Bukan satu persoalan saja, tetapi semua, segala itu berbicara tentang semua sesuatu, apapun yang ada yang kita alami, ya. Tuhan turut campur tangan ya, memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Nah, ini yang kita akan alami di saat kita terus ya memandang kepada Tuhan dan terus beria-ria di dalam Tuhan. Ya, kita mau belajar bagaimana Nabi Habakuk ini begitu luar biasa. Ya, di dalam keadaan situasi kondisi yang begitu berubah, dia tidak bergantung kepada situasi keadaan masalah yang sedang dia alami, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun berada, ya, apapun masalah tantangan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, kita mau belajar seperti Nabi Habakuk ini ya. Walaupun kita di saat kita mendengarkan kabar ya, kita mendengar situasi, kadang-kala ada juga berita bahwa di tahun 2025 ke depan akan mengalami resesi, dan kita sendiri melihat musim kemarau melanda Pulau Jawa, dia Jakarta dan sebagainya, mengalami sawah-sawah tidak bisa lagi menghasilkan padi karena padi diekspor hasilkan dari Pulau Jawa, itulah yang terus perjualbelikan di negara kita Indonesia ini, yang menjadi kebutuhan pokok ya masyarakat Indonesia, mengalami penurunan sehingga pada saat ini seperti beras itu sudah naik harga ya. Ada banyak yang mengeluh mendengarkan bahwa beras sudah mulai naik ya, 15.000 sampai 16.000 ya harga 1 kilo. Nah, kami pun di daerah pedesaan mengalami hal yang sedikit berubah juga. Karena apa? Di saat bulan September itu bulan yang untuk menugal ladang itu terjadi hujan terus menerus sehingga tidak bisa membuat ladang atau menugal. Adapun yang sudah menugal tetapi tidak semuanya. Sehingga akhirnya padi bertumbuh. Ada juga hama yang sedang terjadi, saya dengar diganggu oleh hama, ada ulat, bahkan juga padi itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, ini merupakan satu hal yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat yang benar-benar bergantung pada ladang ya, yang menghasilkan beras padi untuk dikonsumsi sendiri.
seperti daerah Kalimantan ini pada mayoritasnya juga banyak berladang. Nah, untuk menjadi kebutuhan pokok keluarga masing-masing, tidak perlu membeli beras, akhirnya berladang ya. Nah, ini yang sedang dialami di hari-hari ini ya. Jadi mengalami perubahan sehingga naik dampaknya, barang-barang bisa naik harga, bahkan bahan pokok termasuk beras tadi. Nah, seperti berita seperti ini, bukankah ini membuat hati kita menjadi tawar, hati kita menjadi takut, hati kita menjadi gemetar mendengar situasi ya yang berubah. Ya, kesulitan yang terjadi yang dapat merasakan kita, meresahkan hati masyarakat Indonesia yang mana menjadi kebutuhan pokok pertama, makanan pokok itu adalah beras, dari beras. Nah, beras mengalami kenaikan ya, sehingga membuat satu rasa yang sepertinya takut istilahnya mendengar kabar yang seperti ini. Nah, mari kita belajar kepada Nabi Habakuk ya, di situasi apapun, masalah apapun ya, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan ya. Tetapi takjub karena dia selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa gelap dan apapun. Kita mau melihat bagaimana Tuhan terus berkarya ya dalam kehidupan saya dan saudara. Di situasi keadaan apapun yang kita alami, keadaan gelap apapun itu ya. Di saat kita mengalami, kita terus melekat kepada Tuhan, kita terus ya memandang kepada Tuhan, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak akan biarkan kita, umat-umatnya. Ya, dia tidak tinggal diam, dia tidak akan biarkan kita menderita kelaparan. Ya, dia tidak akan biarkan kita ya mengalami kesukaran-kesukaran yang ya melampaui batas kekuatan kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, itu sebabnya kita harus belajar kepada Nabi Habakuk. Dia akan terus bersorak-sorak dalam Tuhan dan beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Dalam arti bahwa Tuhanlah menjadi harapan kita, sandalan kita, menjadi pertolongan kita dalam situasi apapun ya. Dalam situasi keadaan apapun. Seperti dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18 katakan, sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, Tuhan tidak akan biarkan kita dalam menghadapi situasi penderitaan yang sedang kita alami. Dia akan turut ya menolong saya dan saudara, karena dia Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib itu telah mengalami pencobaan. Dia juga telah mengalami hal itu. Maka dia dapat menolong saya dan saudara ya, di saat kita mengalami pencobaan yang sedang terjadi di akhir zaman ini ya. Mari kita terus belajar tentang Nabi Habakuk, yang mana kita dapat bahwa Nabi Habakuk ketika menghadapi kesulitan ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari Nabi Habakuk ini. Di saat dia mengalami kesulitan ya, mengalami masalah yang sedang terjadi ya. Pertama adalah dia tenang di dalam Tuhan ya. Dia tenang di dalam Tuhan, seperti ayat yang ke-16, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku ya. Ayat yang ke-16, namun dengan tenang aku akan kunantikan kesusahan, dalam arti sikap yang diambil oleh Nabi Habakuk dalam menghadapi situasi itu adalah tenang ya. Menghadapi situasi yang sedang berubah, situasi yang sedang sulit ya, situasi yang sedang dialami oleh Nabi Habakuk, yang artinya akan mengalami kesusahan ya. Dia bersikap tenang di hadapan Tuhan. Kadang-kala manusia itu tidak bisa tenang dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi ya. Pertama, seringkali bersungut-sungut. Kedua,
gelisah, ya, khawatir, takut, ya, dan akhirnya menjadi lemah. Tapi mari kita mau belajar kepada Nabi Habakuk ini. Dia menghadapi situasi itu untuk menantikan keadaan itu, dia tetap tenang di hadapan Tuhan. Tenang dalam arti bukan berdiam diri, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia berserah, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Dia melekat bagaimana Raja Daud katakan dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan kota dan keselamatanku. Nah, berbicara tentang hanya dekat Allah saja aku tenang, itu dekat dalam arti punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Nah, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita memiliki kepekaan dengan Tuhan, maka situasi apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap tenang. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Nabi Habakuk, ya, dalam ayat yang ke-16 bagian C, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 62, Mazmur Daud ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam arti ketenangan itu bersumber daripada Tuhan, bukan daripada hal-hal yang kelihatan yang kita lihat dan sebagainya. Tapi bersumber kepada Tuhan yang kita rasakan itu di hati kita, di pikiran kita. Sehingga di saat kita mengalami masalah, tantangan, persoalan yang sedang terjadi, ya, kita tidak terpengaruh dengan situasi keadaan yang sedang terjadi, tapi hati kita tetap tenang karena hati kita terpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan kita berpengharapan kepada Dia, dan kita boleh melihat mujizatnya menyertai hidup saya dan saudara. Ya, saya juga sering kali mengalami hal ini di tengah-tengah masalah kesulitan yang sedang saya hadapi. Ya, saya sering kali mengalami apa yang dinyatakan oleh Nabi Habakuk ini, ya. Kesulitan, kesukaran sedang terjadi melanda hidup, ya. Baik dalam rumah tangga secara pribadi, ya. Di saat saya menghadapi masalah, saya terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat saya mendekatkan diri, terus membangun hubungan yang erat, dekat dengan Tuhan, di situ saya mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan jalan keluar, dan saya dimampukan untuk menghadapi semuanya. Bagaimana Filipi pasal 4 ayat 13 tadi katakan, ya, saya mengalami janji Tuhan itu. Ya, kalau kita menghadapi masalah, kita memandang kepada Tuhan, kita terus berpengharapan kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita yang melimpah tadi. Bagaimana di dalam Habakuk yang ke pasal yang ke 18, ya, aku akan bersorak-sorai. Jadi ada sukacita yang terus mengalir Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, ada sukacita yang terus mengalir, bersorak-sorak dalam hidup. Ya, meskipun situasi kita istilahnya dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sukar. Nah, kadangkala manusia tidak punya uang juga sudah mengalami mengeluh, ya, marah, terpengaruh dengan keadaan yang tidak ada. Saya banyak belajar dalam masalah apa yang Tuhan, karena firman Tuhan dalam pernyataan apa Rasul Paulus, ya, dalam Kisah Para Rasul katakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Jadi kadangkala Tuhan mengizinkan kita juga mengalami kekurangan, tidak punya uang, tapi bahan makanan ada, istilahnya punya makanan di dapur ada, tapi uang dipegang tidak ada. Mengapa? Bagaimana Rasul Paulus? Dia tahu keadaannya itu dalam keadaan susah dia pernah alami, kesenangan dan kelimpahan juga dia alami. Tuhan mengizinkan kita hadapi semua itu supaya kita dilatih. Bagaimana kita di situasi itu, apakah kita tetap beria-ria di dalam Tuhan,
Apakah kita bersungut-sungut marah kepada Tuhan? Tuhan, kok kami sampai begini, tidak punya uang dan sebagainya, bagaimana ini? Bukankah itu satu persungutan yang kita sampaikan kepada Tuhan? Ya, mari kita belajar bagaimana kita bisa tenang menghadapi situasi yang betul-betul sukar kita alami. Ya, betul-betul susah kita hadapi. Ya, kadang-kala juga situasi seperti mengancam kehidupan kita. Saya juga sering mengalami hal itu. Ya, seakan-akan hidup saya di ujung tanduk. Ya, kalau dipikir mungkin kalau saya berjalan dalam kekuatan manusia saya akan tidak mampu hadapi semuanya. Tapi dengan kita berpengharapan kepada Tuhan, saya terus memandang kepada Tuhan bagaimana firman Tuhan yang saya bawa dalam Habakuk 3 ini. Kita memandang, saya memandang kepada Tuhan. Saya melihat kepada Tuhan, bukan melihat masalah yang sedang saya alami. Melihat persoalan yang saya alami. Saya melihat kepada Tuhan. Di situ saya takjub bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan ya saya dalam menghadapi keadaan situasi tersulit. Ya, bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, sementara saya tidak pernah mengalami. No. Ya. Tuhan mau saya sebagai pembawa firman, saya harus alami. Saya harus alami itu firman Tuhan. Ya, baru saya sampaikan. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sukar, perubahan sedang terjadi dalam ekonomi kita. Itu Tuhan sedang melatih. Adakah kita bersungut-sungut dan mengundurkan diri dari Tuhan dan menjauh dari Tuhan? Karena Tuhan sedang melihat kesetiaan kita, ketekunan kita, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Apakah kita tetap memandang kepada Dia? Ya, mari kita mau belajar. Jangan kita bergantung kepada masalah yang sedang terjadi. Ya, kalau kita terus mengingat-ingat masalah kita, maka yang menguasai hati pikiran kita itu masalah terus. Bukan lagi Tuhan, sehingga tidak ada ketenangan. Tidak ada damai sejahtera. Yang timbul akhirnya persungutan. Ya, karena kita memandang kepada masalah itu yang sedang terjadi. Mari kita mau belajar. Di saat masalah ada sedang dialami, kita anggap itu sepertinya masalah tidak ada. Ya, jangan beri hati kita ini dikuasai, hati kita, pikiran kita terus dikuasai dengan masalah yang kita alami. Anggap saja setelah kita berdoa, ya ini prinsip iman saya. Ini satu prinsip iman saya. Kalau saya punya masalah, saya sudah berdoa, itu saya tidak mau pikir lagi. Ya, saya serahkan kepada Tuhan. Memang ada sih pikiran untuk mengingatnya, tapi tidak terus menguasai saya itu ke 24 jam itu. Sepanjang hari itu masalah itu tidak menguasai saya. Ya, di saat saya berdoa, apa artinya saya berdoa kalau saya ingatkan kembali dan saya khawatir kembali? Apa artinya doa saya? Nah, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan setiap masalah yang kita alami itu, kita serahkan kepada Tuhan, berarti Tuhan sudah yang ambil alih, bukan lagi kita. Sehingga jangan lagi khawatir. Ya, anggaplah masalah yang sudah kita serahkan ke Tuhan, Tuhan sudah yang bekerja. Tunggu waktunya Tuhan menolong kita. Itu yang saya lakukan, saya alami. Ya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, Dia selalu menolong kita, menyelamatkan kita dari setiap ya kesesakan yang kita alami. Karena Tuhan turut campur tangan, ya, memberikan kita pertolongan. Nah, itu sebabnya umat Tuhan dimanapun berada, apapun keadaanmu, situasi yang sedang terjadi, mungkin dalam ekonomi rumah tanggamu, masalah keluarga, mungkin hubungan dengan suami atau istri mengalami resesi, perubahan terjadi, ya. Mari memandang kepada Tuhan sebagai istri, ya. Di tengah-tengah masalah dalam rumah tangga, istri ya harus lebih peka kepada Tuhan. Mendekatkan diri, berdoa berserah, berdoa buat suami, ya. Berdoa buat keluarga, ya. Situ kita melihat perubahan sedang terjadi. Tuhan menolong kita, membela kita di tengah-tengah persoalan yang sedang kita alami. Kita belajar pada Nabi Habakuk yang pertama tadi, dia tenang dalam menghadapi masalah, tenang di dalam Tuhan.
Nah, 2 adalah Habakuk dapat bersukacita dalam Tuhan. Itu ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 tadi ya. Ya, Habakuk itu dapat bersukacita meskipun keadaan berubah, tidak menghasilkan dan mengecewakan. Ya. Nah, ini juga mungkin sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Keadaan berubah, mengecewakan, kehidupan mungkin usaha tidak jadi berhasil, mengalami kebangkrutan. Ya, itu kan mengalami kekecewaan. Ya, saya juga pernah mengalami hal ini. Saya punya usaha dan saya mengalami ya keberangkutan tadi ya, mengalami resesi, perubahan, kesulitan, bukan mengalami keberhasilan tapi mengalami kekecewaan karena tidak berhasil ya. Pohon zaitun mengecewakan, tidak berhasil ya, mengalami ya satu hal yang membuat hati kita kecewa. Tapi saya tidak bergantung dengan masalah yang sedang saya hadapi. Saya katakan berarti Tuhan ini bukan di sini talenta saya. Sehingga saya tidak bisa berhasil untuk mengembangkan usaha saya. Saya katakan kepada Tuhan berarti ini bukan talenta saya dalam usaha. Ya. Karena saya orangnya istilahnya seperti tidak pelit gitu ya. Nah, di situ saya tidak memaksakan diri untuk berusaha bagaimana untuk membuat usaha itu kembali. Dan saya sadar ini bukan talenta saya. Ini bukan talenta saya untuk berusaha. Jadi dalam keadaan situasi yang kita alami, mungkin itu situasi sedang mengecewakan kita. Mari kita tetap bersikap seperti Nabi Habakuk. Dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, tidak mempengaruhi imannya, tidak mempengaruhi pengiringan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita mengalami situasi keadaan ini, tetaplah setia. Ya, di saat saya mengalami kegagalan dalam usaha, saya tidak pernah ya menyalahkan Tuhan, tetapi saya mau belajar. Ternyata saya bukan di sini talenta saya, bukan di sini tempat talenta saya. Jadi saya tidak pernah merasa kecewa. Saya terus bersyukur, Tuhan terima kasih. Saya tetap setia, taat kepada Tuhan. Ya, tapi kadang-kala ada orang-orang yang mengalami hal ini merasa kecewa dan menyalahkan Tuhan. Jangan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut di saat kita mengalami hal-hal yang sepertinya mengecewakan kita. Ya, sehingga kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memberontak. Ya, nilai seperti ini adalah orang-orang yang berontak. Orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, tidak siap menerima didikan, disiplin yang Tuhan berikan. Dan kita harus siap ya, dan bersikap tenang. Nah, inilah yang sikap kedua yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ya. Dia bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah Nabi Habakuk mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Ya, setelah dia katakan di dalam ayat yang ke-16 itu ya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari. Dia punya tindakan, dia punya inisiatif untuk tenang. Ya, sehingga apa yang dia dapatkan di ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini berbicara tentang satu kekuatan yang Tuhan berikan bagi Nabi Habakuk di saat dia ya mendapat memandang kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan. Demikian juga saya dan saudara sebagai umat Tuhan dimanapun berada di akhir zaman ini. Mari kita mau belajar seperti Nabi Habakuk yang terus berpengharapan kepada Tuhan dan tetap memandang kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan dia kekuatan, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi persoalan, masalah, tantangan. Ya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, berbicara tentang kekuatan yang mampu menjalani situasi yang susah. Rusa ini adalah satu binatang yang sangat kuat untuk berjalan di bukit-bukit ya. Dia kuat untuk berjalan di tempat bukit-bukit yang itu. Ia membiarkan kakiku berjak di bukit-bukitku. Bukit-bukit itu berbicara tentang persoalan masalah yang sedang terjadi. Ya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang
di luar kekuatan manusia kita ketika kita memandang dan berpengharapan kepada Tuhan. Ya, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk berjejak di bukit, untuk menghadapi masalah-masalah, persoalan yang silih berganti datang dalam hidup saya dan saudara. Ya, sehingga kita mampu berjalan. Kita mampu menghadapi semuanya. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Yang tidak kita dapat dari diri kita sendiri. Tetapi dari Tuhan. Kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan ini tadi? Kita terus mendekatkan diri. Ya, kita terus mau berpengharapan kepada Tuhan. Kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita terus melekat kepada Tuhan. Ya, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun berada, apapun keadaan situasi yang kamu alami, hadapi, mari jangan memandang kepada masalah itu terus. Yang membuat hati kita menjadi lemah, kekuatan tubuh kita menjadi lemah karena persoalan. Tapi mari kita mau memandang dan berharap terus kepada Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi, untuk menjalani semua ya masalah, tantangan, persoalan yang silih berganti datang dalam hidup kita. Ya, jangan kita katakan saya tidak mau iring Tuhan karena masalah persoalan. Ya, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan di tengah persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang indah di pemandangannya. Kita akan memiliki karakter Kristus. Ya, kita menjadi orang yang tenang, kita menjadi orang yang bisa menguasai diri, kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang kuat. Ya, coba kalau tidak ada masalah, kita tidak akan mengalami perubahan di dalam hidup kita, tapi kita akan mengalami di saat masalah datang, ya kita terus melekat dan memandang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami satu perubahan. Kita terus berbuah di dalam Tuhan, karena Tuhan mau melihat buah-buah pertobatan saya dan saudara. Lewat masalah tantangan itu Tuhan sedang membentuk kita menjadi satu pribadi yang semakin kuat, dewasa, dan semakin tidak dapat digoyahkan. Iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah umat Tuhan dimanapun berada, dimanapun saya tidak bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi saya melihat, saya percaya dengan iman bahwa Roh Kudus katakan banyak-banyak yang diberkati lewat kebenaran yang saya bagikan. Karena saya tidak menyampaikan dengan kekuatan saya sendiri, tapi kuasa Roh Kudus akan bekerja ya di saat umat-umat Tuhan mendengarkan firman ini. Maka umat-umat Tuhan diberkati, dikuatkan dan diteguhkan kembali. Puji Tuhan, mari tetap setia sampai akhir, di mana sampai kapan Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Karena bukan langkah awal yang menentukan kita, tetapi langkah akhir. Di mana jika kita akhir hidup kita tetap setia, kita tetap taat dan cinta Tuhan, kita tetap mengasihi Dia, dan kita tetap setia dan melakukan kehendak-Nya, maka kita akan memiliki kerajaan yang telah Dia janjikan, itu kerajaan yang kekal. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami dapat sampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar lewat pembelajaran dari kitab Habakuk ini Tuhan mengajar, mengingatkan kami kembali umat-umat Tuhan di muka bumi ini. Agar tetap terus memandang kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sedang berubah. Bahkan menggentarkan, menakutkan umat-umat-Mu, tapi kami umat-umat-Mu terus mau belajar memandang kepada Tuhan sehingga kami mampu menjalani situasi perubahan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Dia akan pernah berhenti berbicara. Berkatilah firman yang hamba sudah sampaikan. Kuasa firman-Mu bekerja, menjamah, melawati setiap umat-umat-Mu yang mendengar. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi memberkati, melawati, menjamah setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah firman yang dapat kami bagikan, kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.